Ketidakjelasan tata niaga kedelai membuat impor kedelai rentan kecurangan. Lalu bagaimana peran pemerintah dalam menyikapi impor kedelai sekaligus menjaga pasokan kedelai agar tempe dan tahu tetap bisa dibeli dengan harga terjangkau? Kita ikuti penelusuran dari Ruli Kurniawan berikut ini. Importir memegang peran besar dalam menentukan jumlah pasokan kedelai, harga, dan mekanisme yang berlaku. Kedelai impor Amerika menguasai hampir 90% stok kedelai impor di Indonesia dan dijual Rp6.000 hingga Rp7.000 per kilogram. Menurut catatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, impor kedelai dari Amerika sudah dimulai sejak 1985 dan tiap tahun jumlahnya terus bertambah. Ini berbanding terbalik dengan luas lahan kedelai dan produksi kedelai lokal yang terus menurun. Ini ada ketidakseimbangan sebenarnya dari kedelai yang mulai tahun 1985-84 mulai mendatangkan import, dan import ini relevansinya ke harga kedelai. Harga kedelai import semakin murah, akhirnya harga kedelai lokal mengikuti dengan harga kedelai import. Nah, harga kedelai lokal kita kalau sama dengan harga kedelai import yang transgenik, mengakibatkan adalah harga jual dari kedelai menjadi tidak lagi ekonomis, sehingga petani tidak akan lagi banyak untuk menanam dan akan mengalihkan ke komoditi lain yang dirasa memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Pemerintah dalam hal ini Badan Urusan Logistik diharapkan ikut serta dalam pengadaan kedelai dan bertindak sebagai importir. Menurut Kementerian Pertanian, keberadaan Bulog dalam pasar kedelai amat berpengaruh. Bulog lah kita harapkan menjadi ini terutama dalam pengaturan menjaga stabilitas pangan khususnya kedelai. Namun hingga saat ini Bulog masih fokus menyerap dana penyertaan modal negara yang diterimanya pada Desember 2016 sebesar Rp2 triliun. Dana ini dipakai untuk pengembangan infrastruktur, salah satunya membangun gudang-gudang kedelai lokal. Kita jadi produksi di sentral produksi kedelai, kita sedang mau bangun gudang Bulog, ya, silo-silo khusus untuk kedelai. Bebasnya pasar komoditas pangan termasuk kedelai ternyata menimbulkan permasalahan baru. Indonesia Corruption Watch menemukan indikasi impor 4 kebutuhan pangan yang tidak tercatat dalam jumlah besar pada rentang waktu 2005 hingga 2017 dengan nilai total mencapai Rp20,3 triliun. Pada kasus ini, impor kedelai terjadi sebanyak 678.000 ton dengan nilai mencapai Rp4,2 triliun. Dengan begitu banyaknya komoditas pangan yang tidak tercatat, jangan-jangan ini malah merusak mekanisme atau misalnya struktur harga di pasar. Atau dalam konteks yang lebih luas kita lihat misalnya, jangan-jangan kita swasembada pangan tidak terjadi karena memang keran impor itu begitu bocor gitu. Jadi satu, kita lihat misalnya tendensi impor itu masih terjadi. Kemudian yang kedua, pengawasannya tidak ada sehingga impor secara ilegal atau unreporting itu masih terjadi. Nah, menurut kami ini suatu yang menarik untuk dilihat lebih lanjut. Apakah memang ada policy yang memungkinkan itu terjadi? Misalnya peraturan perdagangan atau peraturan izin impor atau penetapan kuota kebutuhan dalam negeri, atau dalam hal mekanisme pengawasannya, baik itu misalnya KAMLA gitu ya, keamanan laut atau kepabeanan atau badai karantina dan seterusnya di Kementerian Perdagangan. Ketidakjelasan data komoditas kedelai dan tata niaga kedelai dinilai Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan sebagai bentuk pemeliharaan sindikasi dan mafia impor bahan pangan. 10 tahun, 15 tahun terakhir, kita belum bisa ditunjukkan oleh pemerintah. Pemerintah belum menunjukkan sikap yang cukup tegas terkait dengan hal ini. Kasus misalnya di kedelai, di kedelai kita belum melihat satu keputusan dan satu kebijakan yang kuat yang mendorong tumbuhnya produksi kedelai dalam negeri dengan mengatur salah satu contohnya ya bea masuk itu satu. Yang kedua, bagaimana mengatur tata niaga kedelai menjadi lebih fair.
Itu juga belum cukup kelihatan. Yang berikut adalah bagaimana bisa para pelaku importir ini juga diatur sedemikian rupa sehingga tidak sebebas yang hari ini terjadi. Tidak bisa dipungkiri, impor kedelai masih dibutuhkan demi menjaga stabilitas harga produk olahannya, terutama tempe dan tahu. Namun pengadaan bahan pangan yang miskin data, tidak jelas dan mudah dimanipulasi semakin mencederai perekonomian bangsa. Tim Liputan CNN Indonesia.